Sekarang kan situasinya kalau sekarang di kami itu kan Pak Presiden Gibran kader PDI Perjuangan yang dipinang oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Ya mungkin itu situasinya dan jadi seolah-olah lawannya adalah kadernya sendiri gitu. jadi PDI lawan PDI dong gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, tiga calon presiden dan wakil presiden telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan kini saatnya mereka menjalani pemeriksaan kesehatan. Dan para bakal calon yang sudah mendaftar ini atau calon ini sudah membentuk tim pemenangan nasional. Dan di timnya Pak Ganjar sudah ada tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo. Dan telah hadir bersama dengan saya juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Beliau bernama Pak Sunanto. Saya akrabnya panggil saja Cak Sunanto. Kenapa? Karena beliau berasal dari Jawa Timur. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Mas Feby. Luar biasa, Cak Sunanto atau Cak Nanto. Cak, bisa diceritakan nggak bagaimana ceritanya Anda bisa menjadi juru bicara TPN-nya Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini, Cak? Ya, pertama kami diutus partai, direkomendasikan oleh partai PDI Perjuangan karena saya menjadi kader PDI Perjuangan, diusulkan dan dipilih untuk menjadi bagian dari proses pemenangan Pak Ganjar untuk menyampaikan apa yang menjadi visi misi, menguatkan sekaligus mengedukasi publik tentang bagaimana Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini layak menjadi pemimpin bangsa ke depan. Ya, Cak, bisa diceritakan nggak? Situasi pemilu kali ini berbeda dengan dua pemilu sebelumnya. Dua pemilu sebelumnya head on, calonnya cuma dua pasangan calon. Sekarang ini tiga lah, sampai detik ini tiga, dan tidak ada incumbent. Apakah ini juga mempengaruhi situasi dalam pilpres ini seperti Cak Nanto rasakan dibandingkan dengan tentu pemilu yang lalu meskipun tidak terlibat langsung kan mengikuti ya? Apa ada bedanya, Cak? Sebenarnya proses 2014 kan sama ketika 2014. 2024 ini kan sama ketika proses awal Pak Jokowi mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Situasinya kan sama. Waktu itu semua partai besar kan ke Pak Prabowo kan. Semua partai mendukung Pak Prabowo juga PDI Perjuangan waktu itu menjadi bagian salah satu yang pendukung utama Pak Jokowi. Jadi sama saya kira-kira. Cuma sekarang kan bedanya karena kalau dulu kan head to head dengan partai lain. Sekarang kan situasinya kalau sekarang di kami itu kan Pak Presiden Gibran kader PDI Perjuangan yang dipinang oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden. Ya mungkin itu situasinya dan jadi seolah-olah lawannya adalah kadernya sendiri gitu. jadi PDI lawan PDI dong gitu. Ya, kira-kira situasinya begitu. Jadi kan prinsipnya kalau di kami di TPN selalu menjelaskan bahwa komitmen untuk menyampaikan visi misi entah track record proses berdasarkan kebutuhan bangsa ini, berdasarkan kebutuhan tentang situasi, pembacaan situasi ini, maka Ibu Mega memenangkan Pak Ganjar Pranowo
dan Mahfud MD. Dua sosok menurut kami adalah yang sangat ideal memimpin bangsa. Cocok gitu, klop gitu ya. Klop. Saling melengkapi. Memiliki gitu ya? proses yang panjang, lengkap. Apalagi Pak Mahfud, Transpolitika sudah pengalamannya juga di situ. Dan Pak Ganjar legislatif, yudikatif. Jadi saya kira sudah teruji lah. Jadi tidak lagi untuk mencoba-coba. Tidak karena proses ambisi, gitu, tapi karena proses ada kebutuhan besar ketika ditetapkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati bersama partai pendukung. Cak Sunanto, mau tidak mau, suka tidak suka, orang akan bertanya kepada Anda mengenai putusan MK yang sangat kontroversial yang memberi kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka yang kader PDI Perjuangan untuk menjadi calon wakil presiden. Apakah bisa dijelaskan nggak sikap partai dan TPN Ganjar Mahfud ini gimana melihat fenomena yang suka tidak suka, mau tidak mau akhirnya terjadi? Kalau prinsip hukumnya sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud bahwa MK tidak memiliki legal policy untuk memutus perkara ini. Awal setelah proses pengujian MK lah. Jadi kena prank lah semua masyarakat Indonesia itu kan. Putusan pertama sampai kedua, ketiga masih menolak, keempat baru ini. Tapi intinya ada klausul undang-undang juga yang mengharuskan kita juga mengikuti. Intinya boleh tidak boleh, suka tidak suka, proses itu harus kita jalani. Final dan mengikat. Final dan mengikat. Artinya, maka pasangan siapapun yang berumur memiliki prasyarat itu harus kita ikuti. Oleh sebab itu, maka kami di PDI Perjuangan dan TPN ini soal biarkan rakyat dan akademisi yang memiliki penilaian yang sangat kuat. Gitu ya. Tidak lagi menggugat apapun karena tidak ada saluran hukum lagi yang bisa kita gugat. Dan itu menurut kami yang paling penting adalah bagaimana kita tetap fokus menjelaskan, menyampaikan Ganjar Mahfud ini adalah sosok yang pas memimpin bangsa kita ke depan. Karena apa? Pak Mahfud trigger hukumnya jelas. Pak Ganjar tentang birokrasinya juga sudah jelas. Bagaimana inovasi, bagaimana milenial gitu sebagai pondasi yang sangat besar porsinya, maka tidak lagi karena anak muda menurut kami, tapi karena bagaimana orang yang bisa memintingkan dan memberikan ruang terhadap anak muda. Itu ya yang penting. Tapi kalau kita lihat, apakah ini merepotkan TPN nggak kondisi ini? Jadi di satu sisi Gibran Rakabuming ini secara formasi kader PDI Perjuangan, karena kan belum ada pengunduran diri atau surat resmi yang memberhentikan dia sebagai kader. Di satu sisi Pak Jokowi juga dianggap sebagai kader utama PDI Perjuangan, tetapi orang semua tahu lah bahwa beliau tentu mensupport anaknya dong. Nah, apakah ini juga akan mempengaruhi strategi dan pola dari TPN untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Tanpa adanya situasi seperti ini pasti akan repot, Mas. Pasti akan, namanya juga proses demokrasi, pasti akan repot. Tapi yang paling penting bagi kami saat ini tidak lagi membicarakan cawapres yang diusung oleh partai lain. Kami lebih fokus bagaimana memenangkan Pak Ganjar Mahfud ini bisa diterima lah ya. Kalau kita mengomentari orang lain, jadi kalau memikirkan orang lain malah ininya nggak jalan, mesin partai tidak jalan, maka ini memicu kami begitu bahwa memberikan spirit kepada kader-kader PDI Perjuangan dan TPN bahwa ruang kita tidak semudah apa yang kita bayangkan. Maksudnya dulu kita memikirkan sosok Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini sosok yang ideal bisa diterima kan ribon ya. Pasca dideklarasikan kan tingkat kepercayaan publiknya sangat tinggi, elektabilitasnya juga sangat naik. Artinya ini harapan rakyat, maka linear lah keputusan Ibu Megawati memutuskan Ganjar Mahfud linear dengan suara hati rakyat, dan semoga ini tidak goyah lah kira-kira. Gitu kira-kira. Cak Sunanto, kalau boleh saya bertanya, sepengetahuan Anda sebenarnya
gimana sih hubungan antara PD Perjuangan TPN dengan Presiden sepanjang yang Anda tahu? Menurut saya baik-baik saja, Mas. Gitu komunikasi ya? Sebagai Presiden Kepala Negara baik-baik saja. Apalagi kan juga dulu kalau kita lihat sejarahnya, kan lebih dekat mana sih sebenarnya dengan sosok Prabowo dengan Pak Ganjar? Pak Ganjar itu adalah salah satu tim pemenangan di Jawa Tengah waktu beliau mau maju juga. Sama-sama dari Jawa Tengah. Sangat dekat lah. Dan pada ujungnya nanti apakah memilih pada siapa, resourcesnya seperti apa, saya kira kita hormati sebagai proses pilihan individu kan. Ya, gitu, kira-kira ya, aja dia selama yang paling penting fair kan. Ruang demokrasi kita di tengah kebebasan tanpa ada tekanan, tanpa menggerakkan resources yang aparatur negara kira-kira. Ya. Artinya kami berharap Pak Jokowi tetap menjadi negarawan, gitu kira-kira. Tidak menggunakan ini ya, wewenang dan kekuasaannya untuk memenangkan. Karena pasti orang akan curiga, gitu kira-kira. Kecurigaan itu penting, tapi saya melihat Pak Jokowi tidak akan begitu. Oh gitu, yakin ya? Ada keyakinan bahwa Pak Jokowi tidak akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sepanjang jadi presiden. Selama menjadi presiden. Hubungan darah itu pasti, relasi itu pasti. Tapi bagi kami dengan rekod Pak Jokowi dengan PDI yang sudah mengusungnya kayak gitu kira-kira selama ini bukan soal balas budi ya, tapi ini soal bagaimana pemimpin bangsa mengawal demokrasi dengan fair, jujur, dan adil. Jurdil lah kira-kira di tengah situasi seperti ini. Jadi tidak ada hubungannya dengan balas budi. Artinya PDI Perjuangan tidak kepingin menjadikan momentum ini, mana balas budi kau kepada kami? Enggak. Jadi kami merasa bahwa ya sudah diputuskan dan sudah bersikap gitu kan. Kan apa yang diomongkan Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa saya dukung semuanya gitu kan. Kayak gitu kira-kira, walaupun dia anak saya, sudah sangat merestui. Biarkan publik dan rakyat yang akan menilai itu semua. Dan kami merasa bahwa kalau misalnya dilihat dari perjalanan kita yang banyak membackup Pak Jokowi, salah satu terbesarnya adalah PDI Perjuangan. Ketika dicela, mau dicaci maki PDI Perjuangan sampai sekarang. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang tidak ada perubahan sikap PDI Perjuangan untuk membantu Pak Presiden Jokowi dalam melakukan kerja-kerja kenegaraannya. Karena kami merasa bertanggung jawab bahwa apa yang sudah diusulkan adalah juga menjadi bagian dari perjalanan PDI Perjuangan. Sampai paripurna Oktober ke depan ya? Kira-kira. Cak Nanto, kalau kita ngobrolin soal politik belakangan ini, kan orang merasa bahwa pasar yang perlu direbut itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah. Karena memang elektoralnya tinggi. Nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, dan kemudian nomor 3 Jawa Tengah. Dan apakah betul juga timnya Mas Ganjar ini, tim pemenang ini juga memberi perhatian khusus kepada dua wilayah ini, Cak? Jawa Timur dan Jawa Tengah? Ya kalau mau menang harus menjadi perhatian. Effortnya perhatian dalam konteks bahwa semua negara, semua daerah tetap akan menjadi perhatian Ganjar Mahfud di dalam memberikan ruang dan harapan ke depan lah kayaknya. Tidak hanya harapan, dengan track record yang sudah dibangun. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah kan Pak Mahfud juga dari Jawa Timur, Pak Ganjar di Jawa Tengah. Artinya kami tetap solid, konsisten bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar Mahfud ini dalam rangka bahwa ini bukan hanya coba-coba. Proses ideologisasi PDI Perjuangan tidak serta-merta bisa berubah. Boleh berkonflik di internal, boleh ada perseteruan proses, kan sunatullah lah kira-kira. Hukum alam ya. Hukum alam ya, tidak mungkin kita proses selaras terus. Tapi pada yang harus diakui bahwa kader-kader PDI Perjuangan itu sangat militan kan, Pak. Artinya tetap konsisten mati melo banteng gitu. Jadi berbeda dengan satu pemimpinan di partai, tapi dia tetap akan menjadi banteng. Tidak akan berubah gitu. Artinya dua daerah karena jumlah penduduknya besar, karena ini suara rakyat kan, maka semua kandidat akan memikirkan untuk itu. Tidak hanya kami, semua bagaimana fokus memenangkan
di 2 daerah besar, yang lain tetap menjadi perhatian juga. Jadi kami tidak membeda-bedakan wilayah ya. Cuma effortnya harus lebih banyak. Karena misalnya satu daerah yang DPT-nya kecil bukan berarti tidak ada effort, tapi mungkin disesuaikan dengan bagaimana relawan-relawan, simpatisan, terus tim-tim yang ada di kami untuk selalu mengetuk sesuai dengan perintah Ibu, mengetuk hati dari pintu ke pintu dan untuk masyarakat itu. Oke, Cak Sunanto. Kebetulan dalam Pilpres kali ini ada 2 calon wakil presiden yang berasal dari Jawa Timur. Pak Mahfud dari Jawa Timur, Cak Imin dari Jawa Timur. Dua-duanya punya culture yang mirip. Ya, sama-sama punya basis di pesantren lah. Dulu pernah jadi santri. Nah, apakah ini juga menjadi satu perhatian juga buat tim pemenangan nasional Pak Ganjar, Pak Mahfud, karena ada unsur Cak Muhaimin, Cak Imin ini di Jawa Timurnya. Gimana ini Cak Nando? Kalau melihatnya semua kan fokus ya, pemilih yang mengaku NU kan besar ya. Misalnya kebetulan saya Muhammadiyah kan, kita kira-kira bukan berarti tidak menjadi perhatian, tapi konsepnya itu 2 orang ini akan bertarung memperebutkan dua masa Jawa Timur yang tapi saya kira sama-sama memiliki segmen ya. Kan kalau Mahfud ini Madura, tapal kuda gitu. Itu dari segi kedaerahan ya. Tapi menurut saya tidak hanya itu. Ini tidak hanya persoalan daerah. Ini persoalan proses dan seseorang. Proses seseorang ya. Artinya yang memiliki integritas, kalaupun dia ada satu daerah tapi tidak baik misalnya, itu belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi saya melihatnya bukan fokus karena Pak Mahfud dari Madura terus Madura, enggak. Tapi yang perlu kita jual nilai proses Pak Mahfud, kesederhanaan, berani terhadap membongkar ketidakbenaran. Ya, artinya tidak direcukin oleh keluarganya, bahkan anaknya. Itu kan contoh yang perlu dibangun bagi pejabat-pejabat kita ke depan kayak gitu. Jadi tidak ada privilege siapapun, walaupun kita punya anak siapapun pejabat, dia tidak memiliki privilege. Biarkan proses ruang yang menentukan usaha orang lah kira-kira yang. Dan ini yang kami terus dorong bahwa tidak, ini soal usaha, soal jati diri, integritas seseorang yang bisa membangun bangsa kita ke depan. Iya. Kita kira-kira. Oke, Cak Sunanto, pasti TPN sudah melakukan mapping lah ya, pemetaan ya, dan itu biasalah sebagai di mana-mana. Kalau boleh saya tahu, selain Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang effortnya perlu dibangun oleh timnya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu di mana aja? Selain Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Jawa Barat. Jawa Barat ya? Karena dia elektoralnya nomor 1, gitu. Bukan soal elektoral, dari berbagai Pak Jokowi berapa kali dua kali periode kemarin juga kalah di Jawa Barat kan. Jadi tidak naik-naik lah kira-kira. Tapi Jawa Barat, Banten, DKI itu kan menjadi ini. Tapi yang paling selain Jawa Tengah, Jawa Timur, pasti Jawa Barat menjadi salah satu ya yang kemungkinan terus di effortnya harus dikencengin karena di samping suara pemilih tapi juga bagaimana relasi kolaborasi persepsi ya tanda petik orang-orang Jawa Barat terhadap PDI Perjuangan misalnya kan, itu butuh effort yang budaya ya, tidak akan instan ya gitu kira-kira kan. Maka dibutuhkan sosok untuk yang bisa mengklirkan rekonsiliasinya jelas terhadap bahwa ini bukan kepentingan daerah, tapi kepentingan bangsa kita. Yang kita pertaruhkan adalah bangsa Indonesia. Kalau salah memilih, maka ke depan tingkat capai Indonesia Emas 2045 pasti kita tidak akan capai. Maka kalau pondasi gerak cepat, satset gitu, sebagai konsepsi visi-visi Pak Ganjar ke depan, saya kira 2 sosok ini menurut saya ya, karena di TPN sangat tepat untuk memimpin bangsa kita ke depan. Cak, ini jujur ya Cak. Silakan. Cak, kira-kira di TPN itu ada rasa takut nggak ketika putra presiden berada di kubu sebelah? Ada perasaan was-was dan takut ya? Sama aja sih. Walaupun anak presiden. Ini anak presiden loh Pak.
Iya, walaupun nggak anak presiden ini kontestasi, Mas. Siapapun yang akan menjadi kontestan akan kita harus dihadapi. Jadi kita tuh nggak boleh mundur. Sebagai tim tidak boleh pesimis. Sebagai tim harus optimis. Apalagi sosok yang kita mau jual itu tidak hanya untuk kepentingan tim, tapi kepentingan rakyat Indonesia. Jadi bagi kami sampai saat ini tidak ada kekhawatiran dan keresahan. Mau siapapun ya, mau siapapun, anak presiden atau orang biasa ya. Orang biasa sama aja. Yang paling penting bagaimana kita menyiapkan program, menyiapkan sosok yang bisa diterima oleh rakyat. Semoga rakyat Indonesia masih memiliki akal sehat, gitu kira-kira, dengan tidak hanya soal money politik gitu, tapi ini sosok yang bisa secara track record itu dilalui dan berpikirnya ke depan mau ngapain, dengan kita mau pasrah kepada siapa. Itu yang paling penting. Jadi tidak perlu resah. Ini biasa aja, Mas. Biasa aja ya. Konstelasi demokrasi ini begini ya biasa aja. Problemnya apakah anak presiden diberikan kewenangan lebih, itu kan ya berarti harus bersyukur kalau anak presiden. Tapi yang paling penting bagi kami anak muda sama posisinya, manusia, rakyat Indonesia sama posisinya. Siapa yang memiliki upaya dan effort yang tinggi, bekerja keras, ruangnya adalah sama. Jadi tidak hanya orang duduk-duduk, misalnya karena pejabat, terus kamu paling depan larinya. Enggak juga. Maka ruang ini yang selalu di TPN selalu dibahas. Bagaimana memikirkan anak-anak muda ini dengan konsepsi ruangnya sama. Kami hanya menjadi jembatan. Pemerintah harus menjadi jembatan, memberikan ruang. Bukan malah menegasikan atau membiarkan. Ke depan adalah memberikan ruang anak-anak muda, kreativitas anak muda, karena kita melihat sekali lagi tidak hanya persoalan pertarungan internal, kita harus peningkatan sumber daya keluar. Itu harus mulai dipersiapkan, Mas, sehingga kita tidak terjebak oleh, apalagi sekarang kan batas-batas kewilayahan itu sudah tidak lagi ditempuh dengan jalan kaki atau naik motor, Mas. Sudah dengan teknologi juga sudah bisa tahu gitu. Artinya bagi kami sampai sekarang pembahasannya tidak perlu ada yang dikhawatirkan, semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kami sebagai tim sukses berikhtiar mencapai apa cita-cita mulia itu dengan strategi yang baik. Sekarang begini, ini banyak orang atau kalangan menyatakan bahwa TPN-nya Pak Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan ini terlalu pede, sombong, tidak mau bergaul karena merasa bahwa dia adalah partai yang paling besar di Republik ini. Benar kan seperti itu? Enggak juga. Jadi kami karena PDI Perjuangan misalnya, PDI Perjuangan kan berhak mencalonkan diri. Artinya begini, konstelasi politik itu bukan soal komunikasi selalu dibuka. Komunikasi Pak Ganjar, Ibu sudah ketemu. Tapi kan ada mekanisme partai yang memang perlu dipahami juga oleh partai lain, gitu misalnya. Makanya Gerindra, penetapan Pak Ganjar kan semua dilibatkan. Penetapan Pak Mahfud semua dilibatkan. Ya memang yang mengumumkan memang Ibu Megawati, karena ada semua yang dia atur di dalam kongres itu kewenangannya di Ibu Ketua Umum. Artinya ya biasa lah, Mas, kadang-kadang menganggap perlu sudah diayomi dianggap kurang, sudah diberi masih kurang, dikasih pipi kiri minta pipi kanan, habis dikasih pipi kanan minta hati, gitu kira-kira minta jantung. Ya artinya keluasan dalam proses komunikasi politik sudah kami lakukan. Artinya, tapi bukan berarti sombong, merasa besar, gitu kan? Kan selalu yang di framing kepada kalau besar kan orang sombong, orang besar kok sombong, gitu kan? Kalau besar apapun nggak dianggap sombong itu sudah besar, Mas. Ngapain sombong? Itu logikanya kan.
Yang perlu besar kalau orang kecil boleh sombong gitu. Iya. Kayak saya orang kecil ya harus sombong dikit kan, biar agak terangkat. Iya. Kalau sudah besar ngapain? Ngapain sombong sudah besar? Iya. Baik, Cak Sunanto. Jadi begini, ini muncul kabar juga barangkali sebagai juru bicara juga bisa memberikan clearance lah begitu bahwa PDI Perjuangan TPN ini merasa kecewa, lalu kemudian kepingin melakukan manuver politik, yaitu menarik dukungan di kabinet pemerintahan Pak Jokowi yang tinggal tersisa beberapa bulan ke depan, ya setahun lah kurang gitu. Bener nggak? Pengetahuan saya tidak ada, Mas. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi memang dihembuskan oleh orang-orang yang memang ingin mendiskreditkan partai dan ingin memecah belah kan gitu. Ada kemarin gambar PDI juga dikibarkan oleh ngakunya si Pantisan, gitu kan. Nah. Aneh gitu. Kader PDI itu nggak begitu. Nggak begitu ya. Kader PDI itu biasanya tertib samina wa ata'na dalam konteks kalau sudah diputuskan. Kalau prosesnya kalau tahu sendiri dinamis ya. Waktu penetapan Pak Ganjar, tarung di internal kan maksudnya satu sama lain bertarung. Tapi kalau sudah diputuskan, ya sudah gerak cepat bos. Gitu. Artinya kami melihat bahwa memang banyak untuk memframing, misalnya membenturkan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi, gitu kan. Gitu kira-kira terus. Artinya siapa yang diuntungkan dan siapa yang menimpali itu beda-beda tipis lah. Tapi kami merasa bahwa pilihan politik Pak Menteri dan sebagainya itu kan pilihan presiden dan orang kader-kader yang sudah dititipkan itu bagaimana bekerja sebagaimana mestinya untuk membantu rakyat. Bukan untuk membantu partai tapi membantu rakyat karena itu milik rakyat kan. Dan bagaimana membantu presiden. Kalau soal kecewa dan tidak kecewa biarkan hati masing-masing kan. Iya. Jadi makanya mana ada PDI Perjuangan melakukan upaya effort sangat tinggi untuk melakukan serangan, nggak ada. Nggak ada ya, slow aja gitu ya? Iya, jadi memang ketika ada kader misalnya mau nyerang, pasti ada perintah sama ibu, nggak usah dilayani, nggak usah ditanggapi. Ya, itu perintahnya. Kita fokus bergerak bagaimana memenangkan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan untuk menyentuh hati rakyat. Ya, terus saja begitu. Kalau misalnya ini kan kalau mau nyerang nggak begini model PDI Pak. Gitu. Kalau misalnya kalau jenengan kan tahu sejarahnya. Ini partai yang sudah diterpa dari udah banyak makan asam garam. Asam garam Mas, dari penderitaan, dari ancaman dan sebagainya. Kami tetap solid bagaimana memperjuangkan lah kira-kira suara-suara marhain, suara rakyat itu. Jadi Partai Wong Cilik misalnya menjadi satu slogan kami karena misalnya pemikirannya adalah kekuasaan apapun itu bisa akan berganti. Maka sekali lagi berkuasa manfaatkan untuk kebaikan. Itu prinsip yang selalu diajarkan oleh Ibu Megawati. Ya, akhir-akhir ini kan selain di framing bermusuhan dengan Pak Jokowi ingin menarik menteri di kabinet, juga terakhir ada video yang seolah-olah menunjukkan Bu Mega ini menghempaskan tangannya Pak Jokowi ketika rakernas. Apalagi kan diedit itu. Itu kan aku ada di situ Mas. Saya hadir di rakernas itu. Jadi waktu ada mau turun panggung. Mau turun kan memang Ibu dibantu gitu. Dibantu ya karena beliau sudah sepuh ya. Ya, jadi dibantu terus sama Pak Ganjar sama Pak Jokowi. Ketika sudah dibawa kan dia mau ngomong, mau ngobrol, masa masih gandengan lagi? Iya. Ya kan pasti diedit diginiin, enggak juga, karena dia pasti itu ngobrol. Biasa aja ya, refleks biasa setelah nyampe ya sudah. Ya udah, kan sudah bisa, sudah nggak butuh dibantu lagi, maksudnya dipegang lagi, bukan langsung dihembuskan. Dan Pak Ganjar juga dilepas, kecuali Pak Ganjar nggak tetap dipegangin, enggak juga kan? Karena Anda juga ada di situ waktu itu. Iya, artinya waktu itu saya kira saya merasakan suasana yang sangat menggembirakan karena framing luarnya, karena saya baru ketemu 3 sosok di dalam satu forum itu. Framingnya adalah berseberangan, di situ agak sejuk man. Iya. Lihat pidato Pak Jokowi, dia pidato Bu Mega, sama-sama mendukung dan sama-sama
sebagai kader PDI Perjuangan kan sama-sama tidak ada perbedaan. Ya. Bahkan mendukung bagaimana Pak Ganjar setelah dilantik visi pangan, kedaulatan pangan, sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Kayak gitu pesan Pak Jokowi waktu itu. Langsung biar satset bekerja. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau ada framing yang ya memang dunia itulah digital, politik ya. Dunia politik, tinggal bagaimana kita merasakan bahwa masyarakat harus sadar, harus bukan sadar ya, harus banyak membaca sumber-sumber lain, tidak terframing oleh satu sumber yang saya kira malah mengkerdilkan diri kita dan menimbulkan banyak permusuhan. Dan kalau sudah permusuhan, kita sudah gimana mau bangun bangsa kalau sudah terus bermusuhan begitu. Jadi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana bangsa ini maju, gerak cepat, sekaligus bagaimana penegakan hukum menjadi salah satu upaya besar dengan hadirnya Ganjar Mahfud untuk diberesin. Karena kata Pak Mahfud itu kan selalu bilang kalau 50% penegakan hukum ini bisa tertangani, masalah bangsa kita selesai. Itu kira-kira gitu Mas Feby. Cak, ini pertanyaan pamungkas dari saya ya. Sekarang itu banyak orang merasa bahwa Pak Jokowi, Bu Mega nggak baik-baik saja. Kemudian di framing. Sebenarnya apa sih menurut analisis Cak Nanto? Ya kan, kenapa orang berupaya untuk membenturkan Megawati sama Jokowi? Ya logikanya Pak Jokowi ini kan presiden, kader PDI Perjuangan, ada kadernya yang mau maju gitu, kira-kira begitulah Mas. Terus ada yang baru terus mau mengamini apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi gitu, kira-kira begitulah modelnya. Jadi menurut saya secara pribadi saya tidak terlalu dalam ya, tapi sepengamatan saya sebenarnya ya normatif aja. Semua perjuangan perjuangan untuk kepentingan bangsa kan manusia harus diingatkan Mas. Kalau misalnya baik Pak Jokowi misalnya ada yang berbeda, pasti Ibu akan menyamakan. Nggak sebaiknya begini. Tapi keputusan kan tetap di presiden. Tapi memberikan masukan kan hak semua orang. Apalagi pengusung. Masa nggak punya hak sama sekali? Sudah pengusung, sudah menjadi bagian. Terus nggak boleh ngasih saran. Kasihan amat. Artinya, saya kira Pak Jokowi juga menerima. Ada yang misalnya keyakinannya sesuai dengan faktanya, Pak Jokowi tetap jalan misalnya kebijakannya. Artinya Pak Jokowi kan bisa mendengarkan semua orang. Jadi artinya semua orang mau didengar untuk kebijakan yang lebih baik. Kan nggak mungkin cuma satu orang. Artinya kalau saya melihatnya bahwa biarkanlah dinamika itu berjalan itu, tapi yang paling penting jangan mancing di air keruh lah gitu kira-kira. Artinya mari kita adu gagasan. Mari kita adu perencanaan program. Jangan selalu dapat. Walaupun Mas Gibran masih kader PDIP misalnya, Pak Jokowi, terus ini di framing aja terus. Itu kan menurut saya nggak sehat. Artinya ini kan kalau ada masalah satu sama lain kan ini persoalan yang individu Mas. Tidak perlu kau ikut-ikut juga. Misalnya sama jenengan, biarkan kami yang menyelesaikan. Gitu kira Mas. Kalau ada masalah. Tapi saya tahu saya nggak ada masalah. Dan jangan dibikin-bikin seolah-olah ada masalah. Masalah terus. Nanti kata kunci tadi ya, jangan memancing di air keruh. Jadi memanfaatkan situasi agar untuk kepentingan kekuasaan saja. Tapi bukan untuk masyarakat tidak tercerdaskan. Hanya disuguhi oleh permusuhan personal. Kan nggak asik. Terus gimana ke depannya? Menang, habis itu dilupakan apa begitu modelnya? Habis itu caci maki lagi. Apa begitu karakter dan budaya kita? Kan nggak begitu. Budaya silaturahmi, budaya gotong royong yang selama ini menjadi pondasi dasar kita, itu harus benar-benar dipertahankan. Bedaan politik itu biasa Mas. Jangan dianggap terus ketika berbeda pilihan terus persaudaraan kita putus, kan aneh. Ya sekarang tugas kami di TPN bagaimana menjelaskan, mengkampanyekan sosok Pak Ganjar Mahfud ini adalah sosok yang pas melanjutkan kepemimpinan 2024. Oke, Tribuners, demikian
ngobrol kita luar biasa dengan juru bicara tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Cak Sunanto. Terima kasih, Cak. Terima kasih, atas obrolan kita. Terima kasih. Moga-moga semua berjalan lancar dan amin. negeri ini bisa melewati tahun politik dengan baik. Amin. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan tetap jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.